Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Apa kabar? Saya berharap bahwa semua dalam keadaan sehat dan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama. Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita yakin bahwa Ia hadir di dalam rumah-rumah kita masing-masing untuk memberkati setiap kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita. Kita siap beribadah kepada Tuhan, memuji dan bersyukur kepadanya, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Mari kita menaikkan suara kita. Mari kita menyanyi bermazmur bagi Tuhan untuk memuliakan namanya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kuasa pencipta langit dan bumi, penebus kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita ya Tuhan, kalau kami hari ini masih bisa beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami harus beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Engkau hadir di dalam rumah tangga kami dan mau memberkati kami. Dan kiranya Tuhan tolong agar di dalam ibadah ini Tuhanlah yang memampukan kami untuk boleh menyanyi, untuk boleh bersuka cita, dan untuk memuliakan akan Engkau. Dan berkatilah kami agar iman kami semakin dikuatkan, dan kami pun semakin diajarkan akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami sebagai orang yang percaya kepadamu, kami semakin setia dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini berbagai macam cobaan, berbagai macam pergumulan hidup datang silih berganti menerpa kita. Tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberikan kita kekuatan sehingga kita dimampukan untuk menjalani, sekalipun itu begitu beratnya, tetapi kita yakin bahwa Tuhan beserta setiap kita. Mari kita menyanyi bersama-sama, sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan
Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang selama kita hidup di dalam dunia ini, badai kehidupan itu selalu dan terus akan mengikuti setiap kita. Namun semuanya itu dapat kita hadapi. Oleh karena apa? Ada Tuhan yang menyertai kita. Beban itu akan ringan karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan dan juga yang memikul beban itu bersama-sama dengan kita. Karena itu marilah kita terus menyanyi, tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya. Badai hidup yang besar diredahkannya. Dan hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia yang juga pimpin hidupmu. Jika Dia mengatur semua jalan hidupmu, ku tahu Dia yang juga pimpin hidupku. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya. Badai hidup yang besar diredahkannya. Dan hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia yang juga pimpin hidupmu.
jika Dia mengatur semua jalan hidupmu. Ku tahu Dia yang juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua isi, jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia yang juga pimpin hidupmu. Jika Dia mengatur semua jalan hidupmu, ku tahu Dia yang juga pimpin hidupku. Bersama-sama dengan orang-orang percaya dari seluruh dunia, marilah kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Yang pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk seluruh kebaikannya, untuk seluruh hidup kita, dan berkat-berkat yang telah kita terima. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kami sangat menyadari bahwa Engkaulah yang telah memberikan kami nafas kehidupan. Engkaulah yang membuat kami hidup. Engkaulah yang menopang kami dan memberkati kami hingga kami boleh hidup sampai hari ini. Betapa banyaknya berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan untuk kami. Sekalipun di dalam kehidupan kami ini, bahkan di seluruh dunia sekalipun, terjadi berbagai virus yang mematikan sehingga telah membuat pola kehidupan manusia telah berubah sedemikian rupa. Tetapi Engkaulah Tuhan yang telah menopang kami sampai hari ini. Dan kami sangat menyadari itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kuasa. Dan karena itu kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan seluruh hidup kami dan seluruh berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah itu semuanya menjadikan iman kami semakin mengasihi Engkau dan tetap setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk virus corona yang masih terus menghantui dunia sampai saat ini. Kita berdoa agar melalui semuanya ini, manusia di muka bumi ini bertobat, menyadari betapa rentannya, betapa rapuhnya akan dia, bahwa hanyalah debu yang hina, supaya manusia bertobat dan kembali kepada Allah, hidup takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk virus corona yang mematikan hingga sampai saat ini terus menghantui umat manusia di muka bumi. Dan kami percaya bahwa semua ini bukanlah kebetulan, tetapi semuanya boleh terjadi oleh karena pertolongan daripada Tuhan untuk membuat umat manusia boleh kembali kepadamu, agar manusia di muka bumi ini menyadari dirinya yang begitu rapuh, begitu hina, yang hanya terbuat dari debu yang hina. Namun manusia telah begitu tinggi hati dan sombong dengan mengandalkan kekayaan, kuasa, dan kepintaran, sehingga banyak orang yang melupakan Engkau dan tidak mengakui Engkau.
Dan kami berdoa kiranya melalui semua ini ya Tuhan, setiap umat manusia menyadari betul akan hal itu. Agar setiap manusia datang kepadamu, datang menyembah Engkau dan bertobat dan mengakui Engkau di dalam kehidupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya semuanya ini Tuhan, semua baik bagi kemuliaan akan nama Tuhan, dan juga umat manusia boleh kembali kepada Tuhan untuk berdoa, untuk menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dan terakhir Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang terus tolong dan juga menopang kita untuk menghadapi dan menjalani hari-hari yang sulit ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga terus berserah diri kepadamu untuk hari-hari yang akan Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan topang dan tolong kami ya Tuhan untuk setia kepadamu. Kami tidak tahu apakah semakin baikkah ataukah semakin memburuk keadaan ini. Tetapi yang kami harapkan, kami memohon kepadamu agar keadaan ini bisa pulih kembali. Agar penanganan virus corona ini di seluruh dunia dapat diatasi. Dan biarlah kehidupan boleh normal kembali ya Tuhan. Namun demikian, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena kehendak-Mu jauh lebih mulia, jauh lebih baik dari apa yang kami inginkan. Biarlah semuanya boleh terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami yang percaya kepadamu, berserah diri kepadamu, jiwa dan raga kami, tubuh dan roh kami, kepadamu kami pasrahkan. Karena kami percaya apapun yang terjadi, Engkau membawa kami ke arah yang lebih baik bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan apa yang kami butuhkan, sehingga nama-Mu saja yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membaca Alkitab di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikian firman Tuhan, dan kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Karena itu marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus dengan menyanyikan nyanyian Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami
Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom saudara-saudara, dimanapun Anda berada, saya harap Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus memberikan kami hari yang baru, minggu demi minggu meskipun dunia sedang bergejolak, tapi kami percaya akan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami bersyukur. Kami juga ingin belajar firman Tuhan. Bulan-bulan ini Tuhan kami belajar tentang Roh Kudus-Mu yang Engkau utus setelah Engkau kembali ke surga. Biarlah Tuhan lewat pemahaman yang benar tentang firman-Mu akan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh hidup menurut pimpinan Roh-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, khotbah saya beri judul Karunia-karunia Roh Kudus, pernyataan kemuliaan Allah yang kekal lewat jemaat. Bila saya bertanya, apakah Anda punya karunia roh? Apa yang ada di benak saudara? Apakah seseorang yang bisa berbahasa asing yang tidak Anda mengerti? Atau seseorang yang menangis terseduh-seduh waktu kebaktian? Atau yang tertawa riang di dalam kebaktian? Atau mungkin seorang pendeta yang bisa menumbangkan jemaatnya dengan tumpangan tangan atau dengan hembusan nafasnya. Saudara-saudara, Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus 12 ayat 1, demikian dia berkata, "Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya." Saya beranggapan bahwa kita juga seharusnya jangan sampai tidak tahu kebenaran tentang karunia-karunia roh, tentang sifatnya, tentang tujuannya, mengapa Roh Kudus memberikan karunia-karunia-Nya. Nah saudara-saudara, kalau saudara membaca seluruh perjanjian baru, tempat pertama Anda menemukan istilah karunia roh adalah di Roma pasal 1 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan tetapi dari ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu, untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Nah saudara-saudara, di ayat 11 terjemahan
untuk memberikan karunia rohani kepadamu. Itulah kali pertama istilah ini muncul. Tetapi saudara-saudara, terjemahan ini bisa membuat kita salah paham. Karena terdengar seolah Paulus ingin bertemu mereka, lalu menolong mereka mempunyai sebuah karunia rohani. Tetapi maksud teks itu sebetulnya, ia ingin memberikan mereka manfaat dari karunia-karunia yang dia atau Paulus punyai. Terjemahan yang lebih baik yang saya temukan adalah versi bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian saya bacakan. Sebab saya ingin sekali bertemu dengan kalian, supaya saya dapat membagi denganmu karunia dari Roh Allah untuk menguatkan kalian. Jadi yang maksud Paulus inginkan adalah seperti ini. Aku ingin melihat kamu untuk memakai karuniaku supaya menguatkan kalian. Nah, jadi jelas saudara-saudara, karena Paulus berkata, karunia rohani yang dia maksud adalah supaya aku ada di antara kamu, aku turut terhibur oleh imanmu dan kamu terhibur oleh imanku. Jadi saling menguatkan kehadirannya. Paulus bukan hendak pergi ke Roma, menumpang tangan, mengucapkan kalimat komat kamit, lalu orang lain mendapat karunia roh. Tidak seperti itu. Kehadirannya menguatkan mereka, dan kehadiran mereka menguatkan Paulus. Jadi saudara-saudara, hal pertama yang paling jelas dari teks ini, bahwa karunia rohani itu tujuan utamanya untuk menguatkan orang lain. Tidak berarti bahwa orang yang memiliki karunia rohani tidak mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri, ataupun tidak mendapat sukacita ketika dia memilikinya. Tetapi yang utama adalah karunia roh diberi supaya dimanfaatkan demi orang lain. Ya. Paulus berkata, dia ingin memperkuat iman. Apa yang dimaksud dengan memperkuat? Perhatikan sebuah ayat yang persis memakai kata yang sama, yaitu 1 Tesalonika 3 ayat 2 dan 3. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi memperkuat seseorang dengan karunia roh berarti menolong iman orang lain, agar jangan gampang menyerah saat masalah menimpa hidup mereka. Kita punya karunia-karunia roh, saudara-saudara. Biasanya lebih dari satu. Untuk menolong orang lain, mempertahankan iman mereka di tengah cobaan. Jadi saudara-saudara, kalau ada siapapun di sekitar Anda yang saat ini sedang terancam imannya dalam berbagai cara, dalam berbagai situasi, lihatlah apakah Anda punya ide atau Anda punya kemampuan atau kesempatan yang secara khusus bisa menolong, memperkuat iman orang tersebut. Jadi itulah karunia roh. Jadi saudara-saudara, apakah ini berarti hanya orang tertentu saja di antara jemaat yang mendapatkan karunia roh? Tidak. Setiap orang Kristen dikaruniakan roh Allah berbagai karunia-karunia. 1 Korintus 12 ayat 7 demikian firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi pengajaran yang jelas dari perjanjian baru adalah Allah memberikan karunia-karunia roh kepada anggota jemaat demi kebaikan bersama sesama orang-orang kudus. Nah saudara-saudara, kalau begitu apakah fungsi karunia roh itu? Karunia roh itu fungsinya sifatnya dua arah. Ke dalam jemaat dan yang kedua keluar jemaat. Fungsi ke dalam jemaat artinya karunia roh itu berfungsi untuk membangun iman jemaat. Membangun dalam hal apa? Sebetulnya dalam segala hal. Dalam segala hal tetapi supaya jemaat itu semakin mengarah kepada Kristus. Ya, 1 Korintus 14 ayat 12 demikian firman Tuhan. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh,
Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi Paulus menunjukkan tujuan utama karunia-karunia roh adalah untuk membangun jemaat. Yang kedua, fungsi keluar. Ketika Roh Kudus memberikan karunia-karunia roh, maka diberikan untuk pekerjaan misi, yaitu sebagai kuasa bagi jemaat memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kita ingat kata-kata Yesus sebelum dia kembali ke surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi saudara-saudara, dari melihat fungsi ke dalam dan keluar ini, kita simpulkan apakah karunia roh itu. Karunia roh adalah pemberian-pemberian dari Allah, khususnya Roh Kudus, kepada setiap orang percaya, agar orang tersebut bersumbangsih dalam kerajaan Allah. Bersumbangsih di dalam jemaat atau gereja atau tubuh Kristus. Kalau begitu, seperti apakah pemberian-pemberian atau karunia-karunia roh itu? Ayat yang mencatat karunia-karunia roh ini dengan paling detail dalam Alkitab, yaitu Roma pasal 12, 1 Korintus pasal 12 juga, dan Efesus pasal 4. Dari 3 bagian besar ini, hanya Korintus, saudara-saudara, yang mencatat karunia-karunia yang kemudian jadi kontroversi di dalam gereja. Misalnya karunia menyembuhkan, mujizat, nubuat, bahasa-bahasa roh, dan penafsirannya. Yaitu karunia-karunia yang kita anggap tidak biasa. Hal ini disebabkan karena hanya di jemaat Korintuslah, jemaat di sana begitu ingin menonjolkan diri, ingin membanggakan diri, sehingga mereka mengejar karunia-karunia yang spektakuler. Tujuannya bukan untuk membangun jemaat, tetapi untuk memegahkan diri. Maka mereka berlomba-lomba, saudara-saudara, untuk tampil keren dengan karunia yang mereka upayakan. Sedangkan dalam Roma pasal 12 dan Efesus pasal 4, kalau saudara membaca, menyinggung karunia-karunia roh yang kalau kita lihat nampak normal, biasa-biasa saja. Tetapi sebetulnya tidak kalah bernilai. Mengapa demikian? Karena di Roma maupun di Efesus, jemaat di sana tidak menghadapi masalah kesombongan rohani. Sehingga Paulus tidak mendaftarkan, menyinggung masalah-masalah karunia yang spektakuler seperti itu. Misalnya saudara-saudara, di Roma pasal 12, saya bacakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Paulus menyebut bernubuat, saya meyakini saudara-saudara, nubuat yang dimaksud Alkitab bukanlah soal memprediksi masa depan saja. Nubuat dalam bahasa Yunani adalah propheteia, propheteia. Dari kata pro dan pateo, depan berbicara. Artinya berbicara di depan banyak orang. Sebetulnya orang yang bernubuat itu seperti berkhotbah. Memang kadangkala saudara-saudara berisi pemberitahuan dari Allah tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Misalnya nubuat tentang Mesias, nubuat tentang akhir zaman, nubuat tentang penghakiman terakhir dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita perhatikan isi kitab para nabi, yaitu kitab nubuat, isinya lebih banyak teguran, nasihat, keluhan, atau deklarasi. Jadi nubuat yang dimaksudkan Paulus dalam surat Roma, karena bagi dia, nubuat adalah sesuatu yang normal, seperti khotbah.
Itulah sebabnya kemudian di suratnya kepada jemaat di Korintus, dia menasehati jemaat agar semua jemaat mengejar karunia bernubuat, bukan bahasa roh. Dengan secara jelas dia berkata, orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, saya lanjutkan pembacaan Roma tadi 12 ayat 7 dan 8. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi saudara-saudara, kita melihat ini daftar karunia-karunia yang sebetulnya nampak biasa, tetapi berharga bagi Allah. Karunia-karunia roh adalah pemberian dari Allah agar kita bersumbangsi dalam kerajaannya. Bisa berupa bentuk melayani, bernubuat, mengajar, menasehati, membagi-bagi sesuatu, memimpin, membuat mujizat, dan lain-lain. Singkatnya saudara-saudara, segala sesuatu yang bisa kita lakukan demi kerajaan Allah, maka semua karunia, semua pemberian dari Allah, itulah karunia roh. Kadang-kala saudara-saudara, saya bertemu dengan orang yang terlalu yakin dengan apa saja karunia rohnya, sehingga mereka membatasi karya Roh Kudus tanpa disadari. Memang saudara-saudara, kita perlu tahu apa sih karunia saya yang unik, sehingga kita memakai lebih banyak waktu menggunakan, membuat efektif karunia-karunia kita tersebut, memaksimalkannya, ya. Dan kita juga bisa menghormati orang yang punya karunia yang berbeda dari kita. Tetapi maksud saya adalah jangan kita terlalu membatasi diri kita, sehingga tanpa sadar kita membatasi pekerjaan roh. Di sisi lain ada orang yang begitu rendah hati, menganggap dirinya tidak bisa apa-apa. Padahal saudara-saudara, Allah lah sumber segala kasih karunia. Allah lah sumber segala keterampilan. Nah saudara-saudara, tetapi saya percaya masalah yang lebih besar dari sekedar tidak tahu saya ini karunia rohaninya apa. Ada masalah yang lebih besar. Masalah yang lebih besar adalah ketika seseorang tidak benar-benar menginginkan untuk menguatkan iman orang lain. Sifat alami manusia itu lebih suka untuk merusak daripada membangun. Lebih suka mengkritik, menggerutu, atau menggosip. Sehingga saudara-saudara tanpa sadar kalau kita mengembangkan sifat seperti ini, maka kita malah memadamkan roh. Tetapi ini adalah jalan yang dangkal. Allah ingin agar orang Kristen, masing-masing kita, saling membangun, saling menguatkan. Jadi adalah sebuah kebaikan kalau setiap orang Kristen menginginkan karunia roh, bahkan merindukannya demi kerajaan Allah. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat, minggu lalu Contoh Mori sempat menyatakan bahwa karunia rohani bukanlah tanda kedewasaan rohani. Setelah saya berbicara dengan beliau, yang dia maksudkan adalah seperti ini, ya, saya parafrasekan, adalah mungkin bagi seseorang punya karunia rohani, bahkan karunia yang spektakuler, tetapi ternyata kerohaniannya masih kanak-kanak. Misalnya, ya, waktu Paulus menegur jemaat Korintus, mereka sangat menginginkan karunia roh, saudara-saudara. Mereka bahkan mempraktekkannya dengan rajin. Tetapi ternyata semua itu dimotivasi oleh keinginan untuk memegahkan diri. Jadi mereka punya karunia roh, tetapi kerohanian mereka masih kanak-kanak. Nah inilah yang Contoh Mori maksudkan. Tetapi saudara-saudara, meski ada penyalahgunaan karunia rohani, tidak menghilangkan fakta bahwa
menginginkan karunia roh adalah sesuatu yang baik, malah diperintahkan. Sama seperti perintah untuk mengasihi Allah dan sesama. Demikian pula ketika Tuhan menyuruh kita membangun jemaat, maka kita diperintahkan untuk menginginkan karunia roh ini. 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Artinya berusaha, berjuang untuk mendapatkan, tidak pasif. Nah sekarang mengapa sih antar gereja ada kontroversi tentang karunia rohani ini? Nah saudara-saudara, saya akan beri ilustrasi dari perintah saling mengasihi. Tidak ada perintah yang lebih jelas dalam Alkitab kita selain perintah untuk saling mengasihi. Tetapi saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang akan berkata, ternyata mengasihi itu selalu mudah. Enggak. Kasih mungkin tidak menjadi kontroversi, tetapi ternyata kasih itu ternyata bisa sulit. Kadangkala ada orang atas dasar motivasi mengasihi, dia malah memanipulasi orang lain. Atau dia malah mengekang orang lain, mengabuse orang lain. Jadi saudara-saudara, mirip dengan perintah mengasihi, demikian pula karunia roh. Karunia rohani itu yang baik, semua bisa dimanipulasi atau disalahgunakan. Misalnya, bayangkan kerusakan yang bisa dihasilkan pemimpin gereja yang korup, atau pemimpin gereja yang sesat, atau administrator gereja yang adalah seorang penipu. Nah, jadi dalam satu pengertian, menghadapi karunia rohani ini mirip menghadapi dinamit. Kata dinamis adalah kata Yunani untuk kuasa yang sering dikaitkan dengan pekerjaan Roh Kudus. Dinamis bisa dipakai dengan benar menghasilkan kuasa yang dampaknya luar biasa. Tetapi kalau dipakai dengan salah bisa merusak, dampak rusaknya yang besar. Tetapi juga adalah godaan lain lagi untuk sama sekali tidak menggunakannya. Jadi saudara-saudara, mengejar kasih dan menginginkan karunia roh sebenarnya saling berkaitan. Karunia-karunia ini diberikan kepada gereja untuk menolong kita mengasihi satu sama lain. Dalam 1 Korintus 12, Paulus menjelaskan bahwa setiap orang Kristen adalah anggota unik dari tubuh Kristus. Dan karena itu punya fungsi yang unik, menerima karunia yang unik. Sehingga orang itu mengasihi orang lain dengan caranya yang unik juga. Roh Kudus tidak memberikan kita karunia-karunia agar setiap kita punya momen membanggakan diri sendiri, menjadi sorotan sendiri. Itulah mengapa saudara-saudara saya tidak pernah senang dengan pendeta selebriti. Artinya sebuah gereja yang sangat menekankan satu individu tokohnya. Roh Kudus memberikan karunia agar kita memuliakan Kristus lewat mengasihi, melayani satu dengan yang lain. Kalau ada seseorang merasa dia tidak dibutuhkan atau dia tidak membutuhkan orang lain, maka orang itu tidak mengerti konsep tubuh Kristus atau gereja ataupun karunia rohani. Ada anggota yang pekerjaannya nampak mulia, tetapi sebetulnya dia tidak punya hak untuk memegahkan diri. Dan kalau ada anggota yang merasa pekerjaannya remeh, lemah, tidak perlu merasa malu. Kasih dan pertumbuhan rohani adalah target karunia-karunia roh. Memang mungkin bagi siapapun untuk punya karunia roh, memakainya dengan luar biasa, tetapi dia lakukan tanpa kasih. Kalau seperti itu, maka orang itu sebetulnya tidak ada apa-apa atau malah menjadi sia-sia. Paulus berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Perhatikan saudara-saudara, Paulus berkata, kalau aku lakukan semua itu tanpa kasih,
bukan orang itu yang rugi, melainkan diriku. Malah orang lain bisa saja tetap mendapatkan keuntungan, mendapatkan manfaat dari karunia yang dia praktekkan. Tetapi kalau dia lakukan tanpa kasih, yang rugi justru adalah dirinya sendiri. Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, ini menarik sekali saudara-saudara. Karena kita sering mendengar orang berkata, kalau kamu berbuat baik demi keuntungan diri sendiri, maka itu dosa atau salah. Tetapi Paulus mengajarkan sebaliknya. Kalau dia berbuat baik, memakai karunia-Nya karena motivasi mengasihi orang lain, maka orang lain mendapatkan manfaatnya, dirinya pun mendapatkan faedahnya. Mengapa? Di satu sisi ketulusan itu benar-benar berdampak buat orang lain. Di sisi lain, Tuhan benar-benar akan membalas dengan upah abadi di surga. Orang lain untung, diri sendiri untung, Tuhan yang dimuliakan. Jadi saudara-saudara, tidaklah masuk akal bila ada seorang berkata, saya percaya Yesus, saya sadar, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, lalu mendengar perintah yang terutama mengasihi Allah dan sesama, tetapi kemudian dia tidak mau bersumbangsi apa-apa bagi kerajaan Allah. Mengasihi sesama sama artinya dengan menginginkan karunia roh. Karena untuk dapat mengasihi sesama, Anda perlu karunia dari Roh Kudus. Apapun kemudian yang roh itu berikan, karunia apapun itu. Jadi saudara-saudari, kita perlu menginginkan karunia roh itu kalau kita benar-benar mengasihi Allah dan sesama. Kalau kita benar-benar mengasihi gereja, dan kalau kita benar-benar mengasihi jiwa-jiwa di dunia ini yang masih terhilang, ke dalam dan keluar, itulah arah dari karunia roh. Nah, sekarang seperti apa sih menginginkan karunia roh tersebut? Menginginkan berarti benar-benar kepengen. Apakah yang Anda lakukan kalau Anda menginginkan sesuatu? Anda tidak menunggu saja. Anda tidak menunggu tanpa melakukan apa-apa. Tidak seperti, kalau ada boleh, kalau ada syukur, kalau enggak apa-apa. Tidak, Anda mencarinya, Anda mulai mengajukan pertanyaan, di mana saya bisa dapatkan? Adakah harga yang harus saya bayar? Singkatnya, Anda mulai mencari pengetahuan, mungkin Anda tanya orang lain, Anda membaca, Anda menonton, Anda mendengarkan, mencari, menggali informasi tentang sesuatu yang Anda inginkan itu. Jika Anda benar-benar menginginkannya dan Anda menganggap ini sesuatu yang patut diperjuangkan, maka Anda bergerak. Nah, jadi saudara-saudara, seperti itulah menginginkan karunia roh. Tetapi saya akan berikan 5 langkah sebagai permulaan. Yang pertama, mulai dengan Alkitab. Saudara-saudara, menyelamlah ke dalam 1 Korintus 12 hingga 14, Roma 12, Efesus 4. Bacalah kisah para rasul sampai Anda merasa hancur. Mengapa kehidupan saya begitu santai dan nyaman? Mengapa saya tidak merasakan kuasa Roh Kudus seperti yang dialami oleh gereja yang mula-mula? Sehingga Anda bergerak ke langkah kedua, berdoa. Kalau Anda sudah merasakan kekurangan dalam hidup Anda, maka Anda mulai berdoa dengan tekun, desakan, keinginan, minta kepada Tuhan agar diberikan karunia tersebut. Ayat yang terkenal ini saudara-saudara. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saya perhatikan ujungnya di ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi yang Yesus maksudkan, minta, ketuk, cari, itu adalah Roh Kudus. Apakah Anda menginginkan sesuatu dengan tekun kepada Allah, tetapi tidak Roh Kudus? Yang ketiga, makanlah pengajaran yang kuat dan kesaksian-kesaksian yang nyata. Hal ini akan mengisi bahan bakar saudara. Kalau saudara menambah pengetahuan dari pengajaran-pengajaran yang baik, dari kesaksian orang-orang yang sudah mengalami dalam hidupnya.
Dan yang keempat, sambil Anda lakukan 3 langkah yang pertama tadi, mulai Anda mengupayakan mengisi kebutuhan orang lain. Karunia roh bukanlah untuk momen, wow, keren banget. Karunia roh utamanya diberikan sebagai perpanjangan tangan kasih karunia Allah kepada orang lain. Jadi ambil langkah demi Kristus untuk mengasihi orang lain, membantu memenuhi kebutuhan mereka. Mungkin itu bantuan materi, mungkin itu kata-kata kasih dukungan, mungkin itu teguran, mungkin itu pengajaran, mungkin itu pimpinan. Lakukan saudara-saudara. Ini adalah langkah nyata Anda memakai karunia-karunia roh yang Allah berikan kepada Anda. Perlahan-lahan Anda akan dipimpin oleh Roh Kudus sehingga Anda mulai peka. Di manakah karunia-karunia Anda yang paling kuat? Jadi saudara-saudara, kalau Anda ingin bisa melangkah di atas air, maka Anda harus berani keluar dari kapal. Kalau Anda ingin mendapatkan karunia roh, maka Anda harus mulai melakukan langkah yang nyata. Yang kelima, solideo gloria. Poin terakhir adalah bahwa semua karunia roh berasal dari Allah agar di dalam segala sesuatu Allah lah yang dimuliakan di dalam Kristus Yesus. Ini berarti ketika Allah memberikan karunia rohnya, memberi iman untuk mempraktekannya, tujuannya supaya kemuliaannya dinyatakan. Dia ingin kita dan seluruh dunia mengagumi Dia dan melihat Dia sebagai Allah yang fantastis. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih menyenangkan, lebih bermakna, lebih memuaskan selain menemukan peran Anda dalam pernyataan kemuliaan Allah yang kekal. Mungkin saudara merasa karunia Anda kecil, hanya 2 peser, 5 roti, 2 ikan. Tetapi saudara-saudara, itu adalah bagian dari pernyataan kemuliaan Allah yang tidak terbatas. Saya berdoa kiranya hidup Anda dan hidup saya dipenuhi dengan buah karunia-karunia Roh Kudus. Sampai Tuhan Yesus datang atau sampai Dia menjemput kita lewat kematian kita. Menarik sekali ayat tentang kematian orang percaya dikaitkan dengan Roh Kudus. Aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Roh Kudus yang melahirbarukan, menumbuhkan, mendewasakan, yang memberi karunia, yang pada akhirnya membawa kita istirahat di rumah Bapa yang kekal. Kiranya firman Tuhan ini menggugah kita semua, agar mari kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami kalau dalam hidup kami tidak memakai karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kami dengan maksimal. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang risau, sampai kami menggenapi rencana-Mu di dalam hidup kami. Apapun karunia yang kami miliki, mungkin di antara kami masih ada yang ragu karunia apa yang Tuhan percayakan. Tuhan teguhkan iman kami. Mungkin di antara kami yang tahu apa karunia yang Tuhan percayakan pada kami, berikan kami terus antusiasme untuk memakainya ya Tuhan, supaya kami boleh betul-betul beristirahat pada hari Tuhan memanggil kami. Kami betul-betul berbahagia karena setiap perbuatan kami di dalam Engkau menyertai kami. Kalau kami masih belum melakukan apa-apa, jangan biarkan kami istirahat ya Tuhan. Jangan biarkan kami tenang, tetapi berikanlah kami kerisauan yang kudus, yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu akan bekerja dalam hidup kami. Itulah yang kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada pemimpin liturgi. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini.
Dan sekali lagi, kiranya Allah Roh Kudus yang terus menolong kita, agar melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk boleh melayani Tuhan. Dan marilah kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih. Layani Tuhan dan sesama. Layani Tuhan dan sesama lebih. Sekali lagi, layani Tuhan dan sesama. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Shalom saudara-saudara, minggu ini kita masih belum bisa bersama-sama beribadah di gereja. Untuk itu mari kita terus tekun dalam doa. Kita doakan supaya pandemi COVID ini dapat segera diatasi, sehingga memungkinkan kita untuk kembali bertemu muka dengan muka dalam persekutuan dan ibadah di gereja. Kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, bulan ini saudara, Getar COVID akan kembali diadakan. Majelis akan mengevaluasi dan akan menetapkan siapa yang akan menerima manfaat dari Getar pada bulan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah berpartisipasi dalam Getar bulan lalu, dan saya kembali mengajak saudara-saudara untuk kembali ikut berperan serta dalam Getar bulan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, informasi bagi saudara-saudari yang mungkin ada yang sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit. Saudara, rumah sakit di seluruh Pangkal Pinang ini ada peraturan tatkala wabah COVID ini, yaitu meniadakan jam besuk. Kami sudah 3 kali mencoba untuk besuk
berdoa untuk saudara-saudari yang sedang dirawat di rumah sakit, tetapi karena peraturan memang tidak memperbolehkan kami untuk masuk. Kiranya hal ini dapat menjadi pengertian bagi saudara sekalian, dan pelayanan akan doa akan kami lakukan di rumah kami ya, atau kami bisa nanti doa melalui telepon atau video call. Yang ketiga saudara, yang terakhir saya terus menghimbau bagi saudara untuk terus tetap setia dalam berdoa, belajar firman di rumah. Kita percaya Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Dia memelihara kita, Dia menjaga kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita juga kiranya boleh menjadi domba-domba yang baik, yang digembalakannya. Terus untuk belajar suka dengar firman Tuhan dan mentaatinya. Kiranya di bulan ini kita semua boleh belajar mencari karunia rohani dan mengkobarkannya untuk kita semakin giat melayani Tuhan. Sekian warta, Tuhan menyertai kita sekalian. Dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah segala puji, segala hormat hanyalah kepada Tuhan. Karena itu mari kita naikkan pujian, segala puji syukur bagimu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Saudara-saudara kekasih, mari kita arahkan hadiran pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai saudara dalam kebenaran dan kasih. Dan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pujian amin. Amin. Doa teduh kebaktian selesai. Tuhan berkati kita. Sampai berjumpa lagi. Amin.